Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Kustaman Aliana akan menjelaskan tentang farmakologi, yaitu perjalanan obat di dalam tubuh. Dimulai dengan fase farmaseutika. Fase farmaseutik adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, di mana obat siap diabsorpsi. Aspek-aspek yang berhubungan dengan farmaseutika yaitu 1. Ketersediaan farmasi, 2. Ketersediaan hayati, 3. Kesetaraan terapeutik, dan keempat, biosai dan standarisasi. Poin pertama yaitu ketersediaan farmasi adalah ukuran waktu yang diperlukan oleh obat untuk melepaskan diri dari bentuk sediaannya dan siap untuk proses reabsorpsi. Poin kedua, ketersediaan hayati adalah persentase obat yang direabsorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Poin ketiga yaitu kesetaraan terapeutik adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan larut dan jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai di dalam darah. Poin keempat, biosai dan standarisasi. Biosai adalah cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan bintang percobaan seperti kelinci, tikus, dan kodok. Standarisasi adalah kekuatan obat yang dinyatakan dalam satuan internasional yang bersamaan dengan standar-standar internasional biologi yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization. Fase farmakokinetika. Fase ini meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan. Setelah obat dilepas dari bentuk sediaan, obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan di dalam tubuh. Dalam darah, obat dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama dalam melintasi hepar. Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan, tetapi hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan. Skema farmakokinetika. Pertama, dimulai dari absorpsi, adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Absorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kelarutan obat, kemampuan divisi melalui sel membran, konsentrasi obat, sirkulasi pada letak absorpsi, luas permukaan kontak obat, bentuk sediaan cair, rute cair pemberian obat. Kedua, distribusi. Distribusi adalah proses suatu obat yang secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium, yaitu cairan ekstrasel dan atau ke sel-sel jaringan. Obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan. Dalam peredarannya, kebanyakan obat-obat didistribusikan melalui membran badan. Ketiga, yaitu metabolisme. Metabolisme sering disebut biotransformasi dan merupakan suatu istilah yang menggambarkan metabolisme obat. Reaksi biotransformasi dapat berupa oksidasi, hidrolisa, dan konjugasi. Keempat, yaitu ekskresi. Obat diekskresikan dalam struktur tidak berubah atau sebagai metabolit. Jalan lain yang utama adalah eliminasi obat melalui sistem empedu masuk ke dalam usus kecil. Obat atau metabolitnya dapat mengalami reabsorpsi, yaitu siklus enterohepatik, dan eliminasi dalam feses kotoran manusia. Organ yang paling penting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Fase farmakodinamika.
Fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Fase farmakodinamika sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologis tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi obat dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja obat non-spesifik. Reseptor sendiri biasanya berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Tujuan mempelajari farmakodinamika adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.